Oke teman-teman sebangsa dan sepengaritan, bertemu kembali bersama Mister Ompong. Di sini Mister Ompong akan coba membahas seputar manajemen usaha ternak. Namun sebelumnya, salam sehat, salam kompak, sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Yuk teman-teman, di sini kita akan coba belajar bersama mengenai manajemen usaha peternakan. Kenapa hal ini perlu kita pelajari? Terutama untuk teman-teman pemula dan teman-teman yang baru keluar inspirasi untuk peternak. Hal ini kita sama-sama belajar supaya kita tidak menghadapi masalah demi masalah di kemudian hari. Apa sih seputar manajemen ternak yang perlu kita pelajari? Pertama, di dalam usaha peternakan ini memang kita perlu benar-benar mempelajari manajemen ternak ini. Nah, di sini ada 5 faktor di dalam manajemen peternakan. Kita bahas nanti satu persatu. Yang pertama itu bank pakan. Yang kedua struktur kandang. Yang ketiga pasar. Keempat menentukan sistem beternak. Dan yang kelima penyakit serta penanggulangannya. Oke teman-teman, yang pertama adalah bank pakan. Bank pakan ini adalah faktor pertama dalam manajemen usaha ini yang harus benar-benar kita perhatikan, karena tanpa adanya kesiapan bank pakan, dan teman-teman bisa lihat di sini bagaimana kita bisa menciptakan bank pakan itu supaya kita tidak mengalami masalah di dalam peternakan kita. Karena salah menentukan bank pakan atau kita tidak menyiapkan bank pakan ini akan menimbulkan kegagalan, kerancuan, dan kepeningan yang luar biasa di kemudian hari. Yang kedua, struktur kandang. Untuk struktur kandang ini juga mencakup banyak hal. Di antaranya ketinggian, pencahayaan, kekuatan kandang itu sendiri, luas kandang, ukuran kandang. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat. Karena apa? Kadang-kadang peternak merasa sudah berhasil, merasa sudah sukses di tahun-tahun pertama. Padahal apa? Salah Anda memanage struktur kandang ini dalam periode setelah 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun baru teman-teman akan merasakan. Karena apa? Struktur kandang yang tidak tepat, terutama pencahayaan dan ketinggian kandang, mengakibatkan apa? Gas amoniak dari berbil ini, dari urin dan berbil akan naik dan mengakibatkan sakit penyakit dalam ternak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasar. Untuk teman-teman pemula, kita harus cek pasar dulu. Sebenarnya pasar atau konsumen itu membutuhkan apa? Karena tanpa kita mengetahui kebutuhan pasar, ternak kita mau dilarikan kemana? Seperti contoh, pasar atau konsumen menginginkan atau membutuhkan atau mencari domba. Di sini pun kita harus mesti tahu domba ini jantan atau betina. Pasar misal membutuhkan jenis kambing, pasar membutuhkan hasil susu perahnya. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar bisa cross check pasar.
cross check konsumen. Jadi konsumen di sekitar kita, terutama yang ada di sekitar kita, apa yang dibutuhkan. Disitulah kita tentukan jenis ternak yang akan kita usahakan. Jadi pasar ini sangat menentukan ya teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya itu menentukan sistem beternak. Yang dimaksud sistem beternak di sini adalah satu, setelah kita cross check pasar, kita tahu pasar, kita tahu kebutuhan konsumen. Disinilah yang sistem yang keempat ini atau manajemen usaha yang keempat ini adalah menentukan sistem beternak. Kita mau sistem apa? Kita mau sistem branding, kita mau sistem fattening. Ini juga terpengaruh dari pasar tadi. Nah, kalau pasar memang membutuhkan misal akikoh ataupun korban, kok di sini kita dengan sistem branding, otomatis di sini kelamaan dan ini akan merugikan kita juga. Jadi sistem beternak inilah juga sangat menentukan usaha peternakan yang akan kita geluti. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah penyakit dan penanggulangannya. Hal ini sangat-sangat perlu dan harus teman-teman pelajari juga. Karena apa? Pertama, untuk sistem penggemukan atau fattening, terkadang teman-teman begini, begitu ambil barang dari pasar atau dari tempat lain, drop ke tempat kita langsung masukkan ke kandang tanpa kita masukkan ke kandang yang lain dulu sebelum kita campurkan, tanpa kita mandikan dulu. Ini kadang-kadang akan membuat, karena apa? Dalam perjalanan dari pasar atau dari kandang kawan ke kandang kita, di sini kadang-kadang mengalami suatu stres ataupun sakit penyakit, sehingga begitu masuk ke kandang kita akan menular, itu seperti misal batuk, pilek. Ini adalah faktor yang sering terjadi. Kita memasukkan ternak dari luar masuk ke kandang kita, akhirnya pada batuk, pada pilek, pada sakit, pada mencret. Nah, itu salah satu contoh yang sering terjadi. Ini akan sangat berpengaruh untuk sistem fattening. Lah, terus untuk sistem branding. Sistem branding juga kita perlu pelajari sakit penyakitnya. Karena apa? Di sini kita proses dari indukan sampai beranak. Nah, kita juga perlu pelajari karena di sini untuk sakit penyakit dalam ternak juga aneka macam, seperti misal gudik, gatal-gatal. Belum lagi untuk branding ini teman-teman harus pelajari juga bagaimana kita perlu mengawasi terus menjaga ternak kita di saat kebuntingan dari 0 sampai lahir. Di samping itu juga teman-teman perlu belajar proses melahirkan. Karena proses kelahiran cempe ini juga banyak kejadian seperti misal bungkus, sungsang, ataupun cempenya terlalu kegedean sehingga induknya susah untuk melahirkan. Nah, di sini perlu kita pelajari juga terus bagaimana di saat indukan itu tidak mau menyusui cempenya. Jadi untuk faktor yang kelima ini tentang penyakit dan penanggulangannya juga sangat-sangat perlu teman-teman pelajari. Untuk penyakit dan penanggulangannya nanti bisa teman-teman lihat di video selanjutnya. Oke teman-teman, itulah tadi seputar manajemen usaha ternak. Karena apa? Tanpa kita pelajari hal itu, kita pasti akan menyesal. Dan jangan sampai teman-teman merasa beternak itu tidak perlu belajar, beternak itu tidak perlu manajemen. Namun akhirnya setelah dilalui,
akan menghadapi masalah. Dan datangnya masalah, sebelum kita belajar, kita akan kelimpungan, kita akan shock, kita akan stres dan membuat usaha ini tumbang. Oke, mari kita sama-sama belajar. Kita sukses bersama, maju bersama. Salam ngarit, salam kompak selalu untuk semuanya. Oke, bye-bye. Action. Action. Oke, wis di action ge. Oke, teman-teman sebangsa dan sepengaritan, berjumpa kembali sama Mr. Ompong. Oke, teman-teman, berjumpa kembali. Gua karena ya june guys signal lah. Tadi grogi ya. Jangan. Kaya lah. Cepetan, konyol gelomok. Oke, teman-teman sebangsa dan sepengaritan.